guys, itu bersama Bang Boy. Kali ini kita akan fokus juga bahas tentang Prada Lucky. Ya, ini dari Densu podcast dengan orang tuanya Lucky. Kita bahas dia resminya. Bisa kita tarik garis benang dulu dari awal kejadian. Waktu mama ke rumah sakit itu inisiatif mama sendiri. Karena dari pihak batalion tidak ada menyampaikan ke mama kalau Lucky sudah dibawa ke rumah sakit. Mama kontak dia itu terakhir kami komunikasi itu dia IB terakhir, Bang. Itu dia masih ke gereja, dia masih sampaikan di mama dia ke gereja. Pulang juga dia masih kasih tahu sudah pulang gereja. Mau masuk IB juga dia kasih tahu. Mau masuk batalion dia kasih tahu. Habis itu setelah itu tidak ada komunikasi. Yang kaget paginya ada akun baru inbox mama yang hanya tulis mama. Kata mama itu bagi mama sudah biasa karena Lucky biasa begitu, Bang. Kalau Lucky panggil mama itu dia WA pun hanya singkat mama. Jadi mama sudah feeling ini pasti Lucky. Langsung mama balas, iya Lucky, dia bilang. Tiba-tiba telepon messenger masuk, abang. Mama kan tidak pakai messenger, hanya Facebook biasa. Mama tidak bisa angkat, maka mama kasih ke mama pun nomor HP. Terus mama bilang telepon di nomor ini. Jadi telepon masuk, mama angkat telepon masuk itu di situ yang video call. Mama kaget, mama angkatnya video call pakai HP-nya itu yang mama kaget. Dilihat dikasih tunjuk sekujur tubuhnya Lucky sudah penuh dengan luka. Siapa yang video call itu? Mama angkatnya Lucky. Kan dia waktu lari itu dia ke rumah mama angkatnya yang nama Mama Iren itu. Kenapa dia tidak lari pulang? Jauh, abang. Nagekeo dengan Kupang kan menyeberang laut, abang. Iya, paham. Oh, jadi lari ke mama angkat dulu. Iya, karena rumah mama angkatnya kan berdekatan dengan batalion. Itu di tanggal 28 ya? Juli? Iya, betul kayaknya ya? tanggal gitu. Mama juga sudah terlalu hafal tanggal, tapi kayaknya tanggal 28. Iya, sekitar begitu ya. Jadi mama tahu dari mana itu kronologi semua dari awal dia disiksa segala macam? Sebenarnya mama tidak tahu. Mama taunya ya pas di saat persidangan semua ini baru terbuka. Lucky kan tidak cerita. Pihak batalion juga waktu mereka jemput itu yang bicara langsung pas video call di rumah mama angkatnya itu si Intel yang tersangka Thomas Awi sama ada Danton Yafet, tidak ada yang cerita. Jadi mereka hanya bilang Lucky lari karena ada buat kesalahan. Kami tidak tahu kesalahan apa, abang. Sampai terakhir pas di persidangan ini baru terbuka semua yang mama kaget itu. Dalam persidangan itu kami semua keluarga orang tua dengar seperti itu. Kesaksian dari saksi kunci Prada Richard. Richard cerita semua? Iya, Richard ungkapkan semua karena dia itu saksi kunci. Terus dipukul berapa kali? Berapa banyak pukulan kalau dihitung? Kalau bilang pukulan ini sepengetahuan mama lihat waktu mama datang di rumah sakit itu cukup banyak, abang. Oh, bekas? Iya, bekas cambukan itu kan banyak masih membekas, tapi waktu video call di Mama Iren itu sangat banyak sekali goresan-goresan itu. Berarti sempat ketemu Lucky yang pas lari itu mama sempat ngobrol? Dalam video call itu mama sempat ngobrol, mama tanya, aduh kan waktu dikasih tunjuk itu mama kaget, abang. Mama bilang, ya Tuhan, Lucky kenapa seperti ini? Jadi dia sambil tunduk begini kesakitan, ibu angkatnya sedang olesin minyak di kompres. Dia hanya bilang, mama, Lucky capek, Lucky lelah. Jadi mama masih tanya, kenapa Lucky? Lucky dipukul. Jadi mama tanya, dipukul sama siapa Lucky? Lucky dipukul, dicambuk sama, dia sebut pertama Bamak dulu, dia sebut Bamak. Habis itu baru dia sebut lagi Intel. Jadi dua nama itu dia sebut di dalam video call itu. Tapi di persidangan, saya lihat jumlah orang yang diduga melakukan kekerasan sudah mencapai 22 orang. Iya. Bertambah terus setiap persidangan. Iya. Sudah berapa persidangan sekarang? Ini yang ke-6 kali, abang. Di awal persidangan berapa terduga? 22.
Dari awal? Iya. Dari awal 22? Dari awal 22. Dan 22 ini sudah dihadirkan semuanya? Iya, dihadirkan semua. Bagaimana keterangan dari 22 orang itu? Mereka mengiyakan atau ada yang membantah? Ada yang membantah, tapi ada yang mengiyakan. Ada yang mengiyakan? Iya. Kalau yang membantah ini kenapa dia bantah? Membantah itu ada yang bilang cuma pukul sekali, begitu. Termasuk yang dankinya Lucky itu dia bilang hanya dia membiarkan saja, ternyata dari keterangan saksi dankinya Lucky ini Ahmad Faisal ikut memukul juga. Oh, ada perbedaan keterangan. Iya. Intimidasi yang didapatkan ada nggak selama kasus ini? Kalau selama kasus ini dari mana-mana tidak ada ke saya. Tidak ada. Saya tidak tahu, kalau ke bapaknya saya tidak tahu, Abang. Oke. Tapi akhirnya kalau panggil Mama saja ya. Iya. Mama melihat kejadian ini sebenarnya menurut Mama ya, ini menurut Mama ada di mana masalahnya? Nah itu yang kami bingung, Abang. Dari persidangan, auditor menyampaikan bahwa tuduhan LGBT itu tidak terbukti. Terus kami orang tua keluarga bingung, apa motifnya sampai mereka melakukan seperti ini. Jadi Mama menyampaikan kepada hakim, tolong dibuka apa motif sebenarnya yang mereka lakukan terhadap Lucky ini. Karena tuduhan LGBT tidak terbukti. Terus apa yang membuat mereka melakukan seperti itu, sesadis itu, Abang? Nah itu sudah disidangkan tuduhan tentang LGBT itu berdasarkan bukti-bukti chat kan? Iya. Bukti chat apa itu yang akhirnya maksudnya, wah ini berarti LGBT apa itu yang ada di persidangan? Kami juga tidak melihat bukti chat itu. Tidak diterangkan. Ini ada bukti chat Tidak. ini apa? Kemarin waktu sidang itu disampaikan bahwa Danton Roni Setiawan itu dia yang memeriksa HP-nya Lucky awal pertama kali Lucky masuk IB. Jadi diperiksalah tiap HP. Yeah. Tetapi pemeriksaan HP itu terkait judi online, bukan memeriksa setiap anggota punya WA. Yeah. Karena setahu saya Richard menyampaikan, Mama, kami ini sudah disampaikan oleh komandan bahwa WA itu privasi anggota, tidak boleh diperiksa. Tetapi Danton Roni Setiawan ini sebagai saksi, dia menyampaikan bahwa dia membuka isi WA. Di situ ternyata ada terdapat grup grup itu bernama Lelaki Idaman. Tetapi Danton Roni ini menyampaikan dalam grup itu hanya 2 orang, sedangkan dari keterangan yang Lucky punya bapak terima, grup itu berisi 8 orang, Abang. Nah, itu grup itu yang mereka tuduh bahwa itu grup LGBT. Padahal informasi yang bapaknya Lucky terima itu grup yang Lucky dan teman-temannya itu di dapur, karena Lucky kan di bagian masak di dapur. Iya, berdelapan. Iya. Harusnya berdelapan. Iya. Tapi keterangan yang dikasih cuma 2 berdua. orang. Di dalam grup berdua. Iya. Jadi keterangan yang betul ada 8 apa berdua di dalam akhirnya? Menurut Danton Roni bilang 2 orang saja. Kami juga heran. Makanya hakim bilang, kok grup bisa hanya 2? Apa jawabannya? Dia jawab tetap grup itu isinya 2 juga. Oke. Di dalam pembicaraan di dalam grup ditranskrip nggak? Maksudnya di persidangan itu dibuka nggak isi obrolannya apa? Tidak. Tidak ada? Tidak. Berarti tidak ada apa-apa. Nah itulah yang kami bingung. Terus katanya menemukan foto Lucky memakai handuk. Nah, disitulah dituduh Lucky itu LGBT. Sedangkan kalau foto memakai handuk menurut auditor, Bapak Hakim, wajar-wajar saja. Zaman sekarang ini kan anak-anak semua sudah memegang HP. Tapi mereka tuduhkan bahwa itu sudah, Lucky itu sudah LGBT. Tetapi foto itu tidak ditampilkan juga. Berarti hanya bersifat tuduhan, tapi secara buktinya tidak jelas begitu maksudnya. Begini, kita mau coba. Kan Mama kan mamanya ini. Lucky sama Mama dari kecil kan? Iya. Sampai umur berapa dia baru lepas? Umur 22. Pada saat dia masuk? Iya. Oke. Masuk ke tentara ini kan? Mama lihat bagaimana Lucky? Lucky ini anaknya anak di rumah saja. Tidak kemana-mana. Paling kalau ada perlu baru dia keluar. Sama teman-temannya. Dia banyak kan di rumah. Anak rumahan? Iya. Introvert? Dia biasa ya di rumah ya sama adik-adiknya. Kadang dia di kamar gitu. Dia orangnya
paling hanya cerita dengan mama saja. Oke. Kalau soalnya dan kawan, kalau tidak dan kawan-kawan akrab di luar, ada beberapa teman akrabnya. Anak penurut, Iya, lembut. iya dia orangnya begitu, kayak gampang kasihan dengan orang. Gampang kasihan. Iya, dengan teman-temannya dia begitu. Kayak teman-temannya ada susah, tidak ada uang, biar dia tidak ada uang nanti dia kasih. Dia belikan, dia kerja di Lipo itu, teman-teman cerita, Lucky ini pokoknya gajian udah datang traktir teman-temannya. Dia selalu cerita apa-apa sama mama. Iya, Pacar? dia kalau cerita pacar itu hanya kayak suka saja begitu. Oke. Dia kan teman masa kecilnya di Bali. Oke. Nah, waktu telepon terakhir, mereka masih SMA itu dia langsung ngomong, Mama Cici cantik ya. Jadi saya umpan, pasti kamu suka ya? Mama tapi beta belum ada kerja. Hanya beta suka sa. Jadi kayak video call mereka suka ini baku janji begitu. Ci, tunggu ya. Kalau kakak sudah tamat, kakak sudah dapat kerja, baru kakak pi Bali. Jadi dia kayak ketertarikan dengan teman masa kecilnya di Bali itu. Perempuan? Iya, perempuan. Berarti suka perempuan? Iya. Kenapa bisa LGBT? Iya. Kan begitu pertanyaannya. Tidak tahu juga, Abang. Berarti begitu isu itu keluar, itu isu datang dari mana? Siapa yang bicara? Nah, itu yang kami herankan. Isu itu dari siapa yang menyampaikan bahwa Lucky itu. Hanya gara-gara mengecek WA itu, kami tidak tahu isu itu disampaikan dari semua terdakwa, semua saksi. Kami tidak tahu itu siapa yang menyampaikan isu itu. Mama begitu tahu ada isu itu, sakit hati tidak? Mama kecewa saja karena mama pikir kan anak mama ini ada pacar. Terus di Kupang juga dia ada dekat dengan cewek juga, tapi teman dekat saja. Iya. Berarti dia akan tertarik dengan perempuan. Itu yang mama pikirnya tidak masuk akal saja mereka menyampaikan seperti itu. Tante Debbie. Kalau versi Tante Debbie, menurut Tante Debbie dari kan ikut juga kan di persidangan. Masalahnya ada di mana? Baik, mungkin saya cerita dari awal ya. Boleh. Saya ikut persidangan sama seperti adik saya yang ibu almarhum, bahwa kami keluarga tahu kronologi itu dari persidangan, Iya. Bang. Kan Tante Debbie ikut dari awal Ikut persidangan. dari awal, iya. Nah, di situ diceritakan bahwa anak kami ini mendapat izin libur. Oke. Jadi dia bermalam di rumah mama angkatnya. Sampai dengan tanggal 27 malam minggu itu dapat izin. Hari Minggu dia ke gereja sama mama angkatnya, pulang dari gereja ke kebun. Iya. Sampai dengan jam dia harus balik lagi ke batalion. Iya. Itu tanggal 27. Iya. Nah, di tanggal 27 malam ternyata ada pemeriksaan, ada apel malam, ada pemeriksaan HP. Di situ menurut saksi dan BAP yang kami dengar, saat apel itu anggota dihitung, ternyata anggota masih kurang 1. Dicek anak kami yang tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Dia itu anggota bagian masak di dapur, masak untuk prajurit di batalion Nagakeo ini. Jadi dipanggillah anak kami, panggil ikut ke sana, terus HP anak kami yang diperiksa. Duluan lah, mungkin duluan atau bagaimana ya. Intinya bahwa pemeriksaan terhadap HP anak kami itu perintah dari Danki ke Danton Peternakan atas nama Roni Setiawan. Periksalah HP. Periksa itu perintah itu periksa judi online. Oh, periksa judul ya? Iya. Berarti hampir semua kena periksa. Oh tidak, itu yang disayangkan. Kenapa tidak semua anggota diperiksa? Berapa anggota yang diperiksa? Yang diperiksa hanya Taja Baja baru, istilahnya Taruna baru, Bintara baru. Jadi mereka yang diperiksa yang senior tidak. Sampailah periksa ke anak kami menurut
bacaan BAP itu ada notifikasi yang masuk ke HP anak kami. Nah, notifikasi itu dari BAP itu menyatakan bahwa sayang su tidur kok. Sayang su tidur kok. Ya. Dari siapa itu? Pertanyaan itu ke anak kami dari Danton peternakan ini ya. Oke. Ke anak kami tidak tahu karena itu nomor baru. Oke. Dan Bang, saya keluar sedikit. Kami di NTT kata sayang, kata papa, kata cinta itu bukan sesuatu yang haram untuk sesama, baik perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki, itu hal yang normal. Umum lah ya. Umum. Ungkapan ini pertemanan. Panggil, bahkan bukan sayang. Kalau di NTT itu maki pun dianggap sapaan yang wajar di sana. Jadi ada notifikasi masuk itu. Danton ini lari. Bukan lagi judul yang dia periksa, dia masuk ke privasi. Oke. Disitulah awal mula LGBT dipakai untuk mempermasalahkan masalah ke anak kami ini. Jadi, bentar, berarti memang sudah diincar, ya kan? Sudah diincar nih. Karena awalnya judul nggak ketahuan karena memang nggak ada, tapi lari ke tentang LGBT yang harusnya isinya 8 orang tapi dipermasalahkan karena 2 orang pun nggak menunjukkan itu LGBT kalau nggak ada bukti. Oh my God. Masuklah ke WA, masuk ke galeri. Cek. Iya. Di mana menurut mereka, menurut bacaan BAP itu, dan itu tidak dibantah oleh saksi ya, bahwa dan itu keterangan saksi sendiri bahwa saksi yang juga terdakwa, saksi yang juga terdakwa yaitu Thomas Awi, dia terdakwa. Dia dan si Intel itu, karena dia yang pertama kali ketika indikasi menurut Danton ini anak kami BT, Danton ini info ke Danki sesudah Danki melakukan tindakan push up, merayap dan lain-lain terus dicambuk. Danki memerintahkan untuk memanggil Dansi Intel yang adalah Thomas atas nama terdakwa Thomas Awi. Thomas Awi ini interogasi sudah lanjut. Interogasi periksa anak kami sudah. Lucky sama Richard? Belum. Sebelum itu. Jadi HP-nya anak kami mulai dibongkar. Ada foto yang tadi katanya telanjang dada. Foto? Iya, anak kami selfie telanjang dada loh, bukan telanjang seluruh tubuh. Iya, pakai handuk. Iya, itu menurut mereka itu adalah. Foto begini? Iya. Itu adalah? Penyimpangan sudah itu, menurut mereka itu seorang gay atau maaf kalau ya. Kalau foto begitu? Iya, kalau orang yang foto menunjukkan telanjang dada ini, iya masih ada lagi Bang, bahwa anak kami membalas chatting ke sesama jenis menggunakan emot berpelukan. Berpelukan, emot berpelukan, oke. Itu berarti anak kami sudah mempunyai perilaku penyimpangan seksual gitu. 2 hal itu? Ya. 2 hal itu saja? Iya. Dan menurut mereka notifikasi masuk ini orang itu tidak bisa mereka hadirkan ke batalion. Kenapa? Menurut mereka orangnya tidak mau hadir. Jadi keputusan ada di mereka, dan yang lebih menyakitkan bagi kami keluarga, anak kami belum dinyatakan bersalah, bukti belum kuat, tapi anak kami sudah disiksa duluan. Disiksa supaya anak kami mengaku gitu. Jadi mulailah dan si Intel atas nama Thomas Awi ini mencambuk anak kami. Anak kami tidak
tidak mengikuti seperti yang mereka punya kehendak ya, bahwa anak kami harus mengaku bahwa dia gay, anak kami tetap bilang tidak, limpahkan lagi ke provos. Di situ diapain? Di provos atas nama Alandadi itu anak kami dicambuk menggunakan kabel instalasi putih. Yang biasa di rumah-rumah itu ya? Iya. Di Anak lengkung kami, dua. iya, bukti WA dan bukti itu dijadikan alasan kuat Biadab sih. untuk anak kami dipukul. Dan menurut keterangan saksi ketika auditor bertanya berapa kali dicambuk menggunakan kabel itu dilipat bagi dua, dilakban. Jadi posisi kabel mungkin satu karena dilipat, jadi kan kabel lebar. Ketika auditor bertanya berapa kali, berulang kali, ada mungkin 10 kali, lebih dari 10 kali. Berlanjut sudah Bang. Barang apa saja yang dipakai buat cambuk? Bang, ada kabel, instalasi itu, selang, kemudian Selangnya buat siram-siram? iya, terus ada karet fan bel, Yang buat di mesin mobil? kompresor, iya, Cabut itu dari karet ya? iya. Ada hanger besi, Apa? hanger gantung. Yang buat gantung baju? Iya, dari besi. Dari besi? Iya. Sikat? Bagian-bagian mana yang dia dipukul, badan saja kah? Apa kepala juga dipukul? Dari keterangan saksi, yang dipukul itu hanya badan. Badan. Tapi ada tendangan yang mengarah ke kepala. Oh. Tendangan itu, saya lupa satu ya, tapi ada dua. Salah satunya adalah tersangka atas nama Emiliano. Dia menendang arah kepala, tapi kena di telinga sampai kepala almarhum terbentur ke tembok. Itu yang gua... Makanya ketika jenazahnya sampai itu, keluarga sempat memegang kepala almarhum itu. Lembek. Jadi selain dipukul menggunakan barang, berarti dipukul juga menggunakan tangan dan kaki. Iya. Begitu ya? Iya. Keterangan yang di pengadilan. Iya. Nah, lanjut. Jadi sesudah penyiksaan ini, sampai dini hari Mas, sampai dini hari pagi itu anak kami katanya mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi ternyata dia kabur ke rumah mama angkat. Oh, dia tidak kuat. Iya. Tidak kuat. Nah, mama angkat pada saat Nah, kita berhenti di sini. Bang Boy akan up part kedua, part ketiga guys ya. Tapi dari penjelasan ini adalah penjelasan dari versi orang tuanya Lucky yang mengikuti persidangan. Jadi mereka tahu itu di persidangan ya. Dan menarik sebenarnya kalau ada Bapak Lucky ya. Coba beliau nggak ada, tapi itu nggak menyurutkan kita untuk terus bahas ini. Masalahnya ini orang yang nggak bersalah, tapi seolah-olah di framing bersalah dan dia harus menanggungnya. Oh my god. Kalian tahu namanya sepatu IPDL, tentara itu sakitnya seperti apa? Ya, kena perut ini sakit apalagi kepala. Oh my god. Nggak lama Bang Boy akan up part kedua, part ketiganya guys. Support terus. Thank you buat semuanya. Bye bye.